Selamat malam. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara menambahkan link website atau URL pada laman course OASE. Adapun dua tahapan yang dapat dilakukan sebelum sampai pada konten mata kuliah di OASE, yaitu pertama menyiapkan laman website yang akan dimasukkan dalam OASE. Yang kedua, yaitu menyiapkan laman OASE. Mari kita lihat laman OASE dan laman website yang akan kita masukkan ke dalam OASE. Berikut ini adalah laman OASE. Dan yang satu ini adalah laman website yang rencananya akan saya masukkan dalam OASE. Oke, saya akan kembali lagi ke laman OASE, di mana di laman ini kita harus membuka atau login yang bisa dilihat di bagian atas yang berwarna merah ini. Kita klik, kemudian kita klik kembali di sana, ada Udayana Watch 2. Ya, masih berputar-putar. Oke, sebenarnya sebelum masuk pada laman ini, kita seharusnya mengisi username dan password dengan menggunakan username dan password I miss you. Akan tetapi kebetulan pada saat ini username dan password saya telah terpasang otomatis sehingga saya tidak melalui tahapan yang seharusnya saya lalui. Namun saya kira tidak masalah. Di dalam laman ini kita bisa melihat bagian My Course di sebelah kiri atas. Di sini adalah tampilan dari beberapa mata kuliah yang kita ampu dan tentu saja telah terdaftar di OASE. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih mata kuliah Kanko Nihongo atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Bahasa Jepang Pariwisata yang rencananya akan saya hendak tambahkan konten menambahkan link website atau URL. Jadi kita bisa klik mata kuliah yang kita pilih. Pada kali ini saya akan memilih mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kanko Nihongo. Kita sudah masuk pada laman mata kuliah Kanko Nihongo. Di sini kita akan mengaktifkan tombol turn editing on yang ada di sebelah kanan yang berwarna merah. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengedit ataupun menambahkan konten mata kuliah. Jadi kita klik terlebih dahulu di bagian kanan atas yang berwarna merah. Oke. Langkah berikutnya adalah kita menuju ke topik mata kuliah. Kali ini saya mencoba menambahkan link website pada topik 7
Mungkin kita bisa mencarinya ke bagian bawah pada halaman ini. Ya, kita sudah sampai pada tujuan kita. Di sini saya sudah membuatkan topik 7 tentang etiket dan tata cara makan ala Jepang. Nah, saya akan mencoba menambahkan satu link website yang telah saya persiapkan tadi di awal sebelum kita masuk ke oase ini. Oke, langkah yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengklik bagian hijau di sebelah kanan ini ada tanda tambah di sini, add an activity or resource. Kita klik di bagian itu. Nah, setelah kita mengklik di bagian add an activity or resource, kita akan mencari fitur URL yang ada di bagian paling bawah halaman ini. Di sini, bagian bawah, URL. Ya, kita bisa klik di sana. Kemudian kita klik add berwarna hijau di sebelah bawah. Ya, kita akan masuk ke laman di mana kita bisa memasukkan info yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah di bagian atas, kita bisa mengisi nama link website yang hendak kita masukkan ke dalam oase ini. Karena saya akan memasukkan link yang berkaitan dengan etiket dan tata cara makan ala Jepang, jadi di sini mungkin saya akan menuliskan nama linknya dengan Japanese. Table manner. Setelah itu di bagian bawah pada kolom eksternal URL, di sini kita diminta untuk paste link yang kita copy dari websitenya. Jadi kita kembali dulu ke ke website yang telah kita persiapkan tadi. Ya, ini website yang telah saya persiapkan. Kita copy link bagian atas. Kita kembali lagi ke laman oase. Nah, kita bisa paste di sana. Ya, selesai. Berikutnya adalah kita mengisi deskripsi tentang link tersebut. Jadi misalnya mungkin saya di sini akan menuliskan pembahasan ini berkaitan dengan etiket makan ala Jepang. Nah, di bawah dari kolom deskripsi ini ada display description on course page. Jadi ini tergantung dari kita apakah kita akan memperlihatkan deskripsi mengenai link ini di bawah topik tadi atau tidak, itu tergantung dari kita sendiri. Nah, saya biasanya mendisplay agar mahasiswa tahu secara singkat apa yang akan atau apa isi dari link yang kita cantumkan di OASE. Jadi dengan demikian saya atau kita perlu memberikan tanda centang pada kolom ini, display description on course page. Oke, kita kembali ke bagian bawah.
Di bagian bawah ada beberapa fitur yang sebenarnya ini pilihan. Jadi bisa digunakan atau juga bisa dilewati. Nah, mungkin ada beberapa fitur yang saya jelaskan, namun tidak semua yang mungkin saya anggap cukup penting, saya akan sedikit jelaskan. Yang bagian fitur pertama yaitu di bagian ini, appearance. Kita coba klik. Di sini adalah fitur yang berkaitan dengan tampilan dari website tersebut. Jadi kalau kita klik di bagian kolom ini, ada keterangan otomatis, embed, open, in pop-up. Jadi masing-masing fitur ini sebenarnya tergantung dari pilihan kita, kembali ke pilihan kita. Misalnya otomatis, mungkin saya akan menggunakan yang ini pada kesempatan kali ini. Nanti tampilan dari link website ini akan tampil otomatis di halaman sumber website itu sendiri. Seperti itu. Jadi nanti kembali ke halaman sumbernya. Sedangkan yang kedua di bawahnya itu embed, di mana website target itu akan dimunculkan atau ditampilkan di Oase. Sedangkan yang open itu akan menampilkan website di window browser. Yang terakhir adalah in pop-up, itu akan menampilkan website di window browser yang baru. Jadi ini mungkin bisa dicoba, mungkin nanti perlu untuk dilatih sendiri, itu kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Saya pada kesempatan kali ini saya akan memilih otomatis. Oke, lanjut ke bawah yang mungkin saya anggap penting digunakan pada fitur ini, yaitu salah satunya adalah restrict access bagian di sini. Kadangkala kita menginginkan link website ini akan muncul pada waktu tertentu, misalnya pada hari tertentu atau dalam jam waktu tertentu, dalam durasi tertentu. Nah, kita bisa mengaturnya di dalam fitur ini. Yang dapat kita lakukan pertama yaitu dengan mengklik bagian hitam yang bertuliskan Add Restriction di sini. Kita klik. Ya, di sini ada berbagai fitur kecil yang bisa digunakan. Namun pada kesempatan kali ini saya berfokus pada pengaturan tanggal. Jadi kapan link ini bisa dilihat oleh mahasiswa dan kapan link ini ditutup. Artinya tidak bisa dilihat kembali oleh mahasiswa. Jadi ini bisa kita klik. Ya, muncul seperti ini tampilannya. Kita hanya perlu mengubah kapan link website ini rencananya hendak dimunculkan atau ditampilkan atau bisa diakses oleh mahasiswa. Misalnya saya gunakan mungkin dari tanggal 21 April. Kita ubah jamnya mungkin dari pukul 8 pagi. Ya, 8 pagi. Nah, kemudian kita perlu tambahkan lagi sampai kapan link website ini akan ditutup. Jadi kita bisa klik kembali yang bagian hitam ini, add restriction. Kita klik kembali date. Ya. Di bagian ini, karena tadi sudah mencantumkan kapan akan dimulai atau dibuka link website ini, nah di bagian di bawah ini kita perlu mengganti kata from menjadi until. Ya, ini sudah berubah.
Kemudian tanggal, mungkin kita atur bahwa link website tersebut akan dapat diakses oleh mahasiswa selama 1 minggu. Jadi mungkin akan ditutup seminggu ke depan, jadi menjadi tanggal 28 April. Pukul misalnya kita setting waktunya pukul 23 malam atau pukul 11 malam. Ya, sudah selesai? Kita klik kembali di sini. Ya. Jadi apa yang diperlukan dalam pengisian penambahan link website telah selesai. Yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita akhiri dengan mengklik Save Return to Course. Jadi kita akhiri tahapan ini dengan mengklik Save and Return the Course. Bagian berwarna merah ini. Agar kita bisa kembali ke topik 7 tadi. Ya, kita sudah kembali ke topik 7, ke bagian laman depan UASE, mata kuliah kita, mata kuliah Kangku Nihongo. Kita bisa melihat di sini tampilan link website seperti ini. Jadi di sini ada gambar URL, kemudian ada nama Japanese Table Manner yang tadi kita sudah isikan di sana. Kemudian di sini ada ketentuan kapan link ini dapat diakses, yaitu mulai 21 April dan sampai 28 April. Lengkap dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, mengenai deskripsi ada di bagian bawah dari waktu-waktu tersebut. Nah, kita untuk memastikan bahwa link website ini telah masuk dalam mata kuliah UASE ini, kita coba memastikan kembali. Kita klik judul link ini ya di Japanese Table Manner. Ya, jadi tampilan dalamnya seperti ini. Yang berwarna merah ini adalah link website yang telah kita masukkan ke dalam OASE. Ya, kita coba mengkliknya. Klik kembali link ini. Ya, inilah link website yang tadi saya masukkan ke dalam OASE. Jadi karena kita menggunakan fitur otomatis, jadi kita akan masuk ke halaman sumbernya. Pilihannya adalah seperti ini. Ya, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Tutorial mengenai penambahan link website atau URL pada OASE. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.